Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada 4 pesan Nabi. Yang pertama, afsyus salam, tebarkan salam. Makanya kalau berjumpa 2 orang, satu dari Pekanbaru, satu dari Lipat Kain, berjumpa 2 orang, siapa yang paling mulia? Bukan yang paling banyak sawitnya, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling bagus mobilnya, bukan yang paling putih kulitnya. Yang paling mulia adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Ini mentang-mentang ustadz tak mau ucapkan salam, nunggu jamaah mengucapkan salam. Dah, ambo kalau bersuara sama jamaah, ambo dulu mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, assalamualaikum. Tapi kalau sama anak gadis enggak. Awak ucapkan salam. Dalam ucapan salam ada 3 doa. Assalamualaikum, selamat nyawamu, selamat anakmu, selamat kampungmu, selamat rumahmu, selamat badanmu, selamat hidupmu, selamat matimu. Assalamualaikum warahmatullah. Allah merahmatimu, dicurahkannya kasih sayangnya kepadamu. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tak masuk surga karena amalmu. Kau masuk surga bukan karena tarawihmu. Kau masuk surga bukan karena witirmu. Kau masuk surga bukan karena tahajudmu. Kau masuk surga bukan karena kau bangun masjid besar. Masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita sholat tarawih? Sholat tarawih untuk mencari rahmat Allah. Sholat tahajud untuk minta rahmat Allah. Membangun masjid supaya turun rahmat Allah. Baca Quran supaya turun rahmat Allah. Wa iza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum tur'amun, turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa kita tarawih? Mengapa kita witir? Mengapa kita bangun masjid? Untuk mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita duduk di antara 2 sujud, 8 kita minta Rabbighfirli warhamni, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni, Rabbighfirli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni. Apa pula lupa. 8 permintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang tak ingat. Pertama minta ampun, Rabbighfirli. Yang kedua, warhamni, rahmati aku. Kalau ada orang mati, itu juga kita mintakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu, rahmati dia. Maka ketika orang Islam berjumpa, yang pertama dia mintakan salam, yang kedua dia mintakan warahmatullah, turun rahmat Allah kepada engkau. Yang ketiga barulah dia minta wabarakatuh, berkah sawitmu, berkah gotahmu, berkah pasar lipat kainmu, berkah kampungmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa ciri orang Islam? Kalau dia jumpa, yang pertama keluar dari mulutnya adalah salam. Hari ini orang Islam yang keluar dari mulutnya kebun binatang. Dari mulai harimau sampai itik sampai ayam semua keluar. Nauzubillah. Di bulan Ramadan inilah kita diajar untuk supaya yang keluar dari mulut kita ini semuanya salam. Besok jam 12 siang ada orang yang mengajak bapak ibu berkelahi, mencaci maki, sumpah serapah, mengamuk, menunjuk yang tidak baik, mengajak berantem, mengajak berkelahi. Dilawan atau diam? Nabi mengatakan diam. Yang mau ikut Nabi silakan. Apa kata Nabi? Insyatamahu ahadun, kalau ada yang mengajak berkelahi, caci maki, sumpah serapah, falyaqul, hendaklah dia menjawab, inni shaim, inni shaim, ambo puaso, ambo puaso. Berani kamu sama saya? Ambo puaso. Kalau wa angsur beko sudah bubuko tiba. Islam ini agamanya tidak membawa-bawa nama orang. Islam tidak dikatakan Muhammadinism, agama Muhammad. Islam tidak membawa-bawa tempat. Islam tak bawa-bawa Makkah Madinah.
Islam yang dibawanya adalah salam. Islam diambil dari kata aslama, yuslimu, Islam, salam, damai, keselamatan. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari mulutnya, selamat orang lain dari lidahnya, selamat dari cakaran tangannya. Tangan saya tak pernah menempeleng Pak Ustadz, tangan saya tak pernah menjewer Pak Ustadz, tangan saya tak pernah menyentil Pak Ustadz, tangan saya tak pernah meninju Pak Ustadz, tangan saya tak pernah memukul Pak Ustadz. Memang tanganmu tak pernah memukul, tapi tanda tanganmu meluluh lantakkan hutan kami. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain dari tangannya. Makanya tangan ini nanti akan bercakap di akhirat. Bapak ibu hafal semua ayatnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baca tiap malam. Tapi malam Jumat Pak Ustadz, kalau tidak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup Pak Ustadz, mati aja lah. Ya salam itu artinya, ya Allah, Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Maka selesai salat awak panggil ini, Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami, dilipat kain dengan keselamatan. Fahayyina rabbana bis salam. Masukkan kami ke rumah yang penuh dengan keselamatan. Wa adkhilnal jannata daras salam. Selesai yang pertama. Pesan yang pertama, afsus salam, tebarkan salam. Apa tanda kau orang Islam? Cakapnya salam, tangannya salam, perbuatannya salam, otaknya salam, hatinya salam. Itulah orang Islam. Betul? Siapa yang bilang tidak betul? Setan. Dan kedua, at'imut ta'am, bagi makanan. Ini jalan lintas. Banyak orang dari Teluk Kuantan mau ke Pekanbaru, macet terlambat. Ada orang Pekanbaru mau ke Sumatera Barat, lewat, ditengoknya masjid besar. Dia sedang musafir, minuman tak ada, makanan tak ada, ditengoknya masjid besar. Masjid besar, mudah-mudahan ada buka gratis. Dia belok, nampaknya air putih. Allahumma lakasumtu, meleleh di tenggorokannya. Meleleh juga ke alam barzah. Emak, ayah, datuk, nenek, alim ulama, cerdik pandai, datuk-datuk awak yang sudah mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Niatkan untuk berbagi sedekah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bulan Ramadan ini adalah bulan bersedekah. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri sha'im, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa, yang sudah memberikan bukaan puasa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Alhamdulillah. Yang belum membuat, menabung, pelit, kikir, bakhil, lalu hari kau makan ikan asin aja. Demi untuk apa? Untuk ganti gorden baru, untuk toples baru, untuk kue hari raya. Ingat, malaikat maut datang belum tentu di akhir Ramadan. Bila jasa jadi suknya datang, mati awak. Maka bersedekah, sedekah, sedekah. Bagikan. Ini bukan pesan Abdul Somad. Pesan yang kedua adalah at'imut ta'am, bagi makanan. Afsus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makanan. Dan ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Salat tarawih rajin, habis tarawih witir, habis witir tadarus, balik ke rumah tahajud, habis tahajud salat, baca Quran, khatam Quran, tapi putus tali silaturahim. La yadkhulul jannah, tak masuk surga qati'ur rahim,
orang yang memutus tali silaturahim tak masuk surga. Udah sambung silaturahim, nantilah Pak Ustadz nunggu Idul Fitri. Iya, kalau malaikat maut datang 2 Syawal. Kalau datangnya seboleh Ramadan, maka jangan menunggu Syawal. Itulah makanya awak selesai sembayang mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai jin, wahai manusia, wahai malaikat. Assalamualaikum wahai malaikat, wahai manusia, wahai jin. Kenapa awak mengucapkan salam ke kanan dan kiri? 3. Yang pertama malaikat, yang kedua manusia, yang ketiga jin Islam. Assalamualaikum jin Islam. Namun dah, namun manusia ada yang tak nampak, makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sebelum salat dia sudah bersalaman, sebelum sembayangnya nah salaman, selesai sembayang dia salaman lagi, maka perbuatannya itu mubah, boleh. Sebelum salat dia tak ada salaman, selesai salat baru dia salaman, perbuatannya itu sunnah. Amba ulang sekali lagi, sebab kalau awak lah masuk 3 kolak memang agak payah mengik. Sebelum salat ulun ada bersalaman, sesudah salat baru bersalaman, namanya sunnah. Sebab ini ulun ada bersalaman. Sebelum salat sudah bersalaman, setelah salat salaman lagi, namanya mubah. Menyambung tali silaturahim. Allahnya satu, qul huwallahu ahad. Nabinya satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masjidnya satu, Masjid Al-Mizan. Kiblatnya satu, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Tapi hatinya bercabang-cabang. Kalau masuk ke masjid nanti tengoknya bukan shop. Kalau masuk masjid nanti tengoknya bukan imam. Kalau masuk masjid nanti tengoknya musuh hambo di mana. Oh, inyo di sana. Kalau gitu hambo di siko. Inyo di siko. Kalau gitu hambo di siko. Inyo di siko lepono. Kalau gitu hambo kate. Sampai akhirnya suatu hari lupa dek masbuk telambe, Allahu Akbar, uponya inyo di sebelah. Apa yang terjadi dengan silaturahim kita ini? Nabi pernah ceramah, Nabi menengok rahmat tak turun. Itu bedanya Nabi dengan kita. Nabi tuhnya bisa menengok rahmat turun apa tak turun. Kata Nabi ini ku tengok rahmat tak turun, rahmat Allah tak turun, malaikat rahmat tak turun. Berarti ada di antara kalian ini yang memutuskan tali silaturahim. Siapa yang memutus tali silaturahim? Balik, kata Nabi, balik. Maka baliklah dia sambung silaturahim. Setelah itu dia balik lagi datang. Rahmat sudah turun, malaikat sudah datang. Orang yang memutus tali silaturahim sama macam rahmat tak masuk ke rumah karena ada patung dan anjing. Bayangkan, orang yang memutus tali silaturahim sama menghalangi rahmat, macam tak datangnya rahmat ke rumah, tak masuk ke dalam rumah karena ada patung dan anjing. Komplitlah kalau orang yang memutus silaturahim di rumahnya ada patung dan inya suka memelihara anjing. Komplit, 3 in 1. Orang yang memutus tali silaturahim, kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Yang sudah menyambung, alhamdulillah. Dengan mendengar tausiah ini mudah-mudahan yang putus kembali tersambung. Yang sudah disampaikan tak juga menyambung, entahlah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia bersalah Pak Ustadz, tapi dia salah Pak Ustadz. Kalau dia bersalah berarti dia masih manusia. Tapi kalau dia salah betul, tiap hari salah terus, berarti dia udah berubah jadi setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita sambung tali silaturahim karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afsus salam, tebarkan salam, at'imut ta'am, kasih makanan, watasilul arham, sambung tali silaturahim, dan terakhir nan keempat
wa tusalli bil laili wan nasu niyam. Sembayang tengah malam waktu orang sedang lolo. Sembayang tengah malam ketika orang sedang tidur pulas. Itulah tujuan makan sahur. Apa tujuan makan sahur? Bukan makannya. Tujuan makan sahur adalah membiasakan bangun malam. Allah bisa karena balik dari siko, jangan nonton TV, jangan main handphone, langsung tidur. Jam 10 selesai ceramah, pulang tidur. Yang tak bisa tidur, makan antimo. Lolok jam 10, jam 11 boleh, jam 2 boleh, jam 1, jam 2, jam 3, 5 jam tidur, jam 3 bangun. Ibu-ibu jam 3 bangun karena mau masak sahur. Bapak bangun jam 3. Yang pertama dibuat salat sunat wudu. Usalli sunnatal wudu rak'ataini lillahi ta'ala. Bilal, siko Bilal, aku dengar suara selopmu, suara sendalmu. Suara sendal Bilal didengar Nabi dalam surga. Kresek, 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 kresek. Apa amal engkau Bilal? Kata Bilal, ambo tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Ikolah kesempatannya gue di tengah malam. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal kulitnya hitam, miskin, budak, hamba sahaya, tapi masuk surga gara-gara sholat sunat wudu 2 rakaat. Hamba belum pernah membuat buat malam kok. Usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Ayatnya terserah. Hamba nak banyak hafal ayat kulhu aja, ndak apa-apa. Rakaat kedua kulhu lagi, mafi muskilah. Rakaat ketiga kulhu lagi, no problem guys. Buatlah malam itu. Sesudah solat sunat wudu, togak lagi. Dosa awak banyak. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Apa lagi ayatnya? Yang tadi juga lah. Kulhu juga lagi. Sesudah sembahyang solat sunat taubat, solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud 8 rakaat. Ayatnya Buya, yang tadi juga lagi. Kulhu juga lagi. Kulhu, tetap baca sampai habis. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu makasih amba tetap baca. Jangan mentang-mentang lah itu je. Waladhdallin amin. Kulhu joleh. 4. Absus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makanan. Wa tusalli bil laili wan nasu wasilul arham, sambung silaturahim. Wa tusalli bil laili wan nasu niyam, salat tengah malam. Terakhir kelima, tadkhulul jannata bisalam. Kalau engkau lakukan yang 4 ini, tadkhulul jannata, maka engkau akan masuk surga bisalam, dengan salam. Itulah mengapa kita ulang 3 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan keempat ini bisa kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin.